Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab As-Salat, bab sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbir. Beliau membuka salat dengan takbir. Yang dimaksud dengan yastaftihu as-salata bit takbir, maksudnya adalah apa? Takbiratul ihram. Maksud takbir di sini artinya takbiratul ihram. Baik. Dalam takbiratul ihram ada dua syarat. Siapa yang masih ingat? Dalam takbiratul ihram kemarin ada disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ada dua syarat. Yang pertama dengan lafaz Allahu Akbar. Yang pertama dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan selain Allahu Akbar. Tidak boleh dengan Allahu Ajal atau Allahu A'zam, walaupun semakna, dan tidak sah salatnya. Kalau dengan Allahu A'zam atau Allahu Ajal atau selain dengan bahasa Allahu Akbar, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan seterusnya, ya, nggak boleh dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar kemudian sedekap, ya. Ini yang pertama, dengan lafaz Allahu Akbar, ya. Yang kedua, tidak boleh lahan, tidak boleh lahan dengan lahan yang merubah makna. Tidak boleh salah dalam bahasa Arab artinya lahan. Lahannya lahan yang merubah makna, ya. Adapun lahan yang tidak merubah makna tidak mengapa. Kalau lahan yang bisa mengubah makna, ini salatnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bisa jadi tidak sah. Contohnya adalah memanjangkan lafaz Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Jadi A-nya panjang. Kalau Allahu Akbar A-nya pendek, ini artinya Allah Maha Besar. Bentuknya kalimat khobariyah. Tapi kalau A-nya dipanjangkan jadi kalimat istifhamiyah, jumlah istifhamiyah. Jadi apakah Allah Maha Besar? Artinya berubah, ya tidak? Baik. Kemudian di antara contoh lahan yang merubah makna, memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar. Ba-nya apa? Panjang. Ya. Akbar Maha Besar. Tapi kalau akbar artinya apa? Tobel. Apa itu tobel? Kendang. Ya.
Jadi maknanya Allah kendang, naudzubillah. Ya, oleh karena itu takbir harus diperhatikan oleh kita. Tata cara pengucapannya harus benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dua syarat. Dua hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan takbiratul ihram. Ya. Yang pertama dengan lafaz Allahu Akbar, ya. Yang kedua tidak ada lahan, tidak boleh lahan. Ya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan di sini bagaimana tata cara Rasulullah SAW salat. Pertama Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha yastaftihu bi at-takbir. Beliau membuka dengan apa? Takbir. Taib. Yang dimaksud dengan takbir di sini apa? Takbiratul ihram. Karena Rasul kita SAW juga pernah bersabda miftahus salat at-tuhur. Ya. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Miftah kunci salat adalah tuhur, bersuci. Pengharamannya takbir, ini takbiratul ihram. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, diharamkan makan, diharamkan minum, dan seterusnya dari hal-hal yang membatalkan salat. Boleh makan lagi kapan? Boleh ngomong lagi kapan? Boleh minum lagi kapan? Setelah salam. Wa tahliluha as-salam, at-taslim. Nah. Wal qiraa'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Artinya surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Nah, tentunya perinciannya ta'awud dulu kan, doa istiftah dulu, kemudian ta'awud, dan seterusnya nanti kita akan bahas juga. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak juga menundukkan kepalanya, akan tetapi antara keduanya, antara hal tersebut, walakin baina dzalik, tidak mendongakkan ke atas, tidak juga kepalanya menundukkan ke bawah, tapi antara dua hal itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'imah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud sampai tegak berdiri. Qa'imah. Ya. Ini namanya apa, ikhwan? I'tidal. I'tidal. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak sujud sampai duduk dengan tegak. Ya. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan beliau mengucapkan pada setiap dua rakaat at-tahiyyah. Ya. Maksudnya membaca. Ya, yaqul di sini membaca. Wa kana yaqra'u, wa kana yaqul artinya membaca. Ya. At-tahiyyah yang dimaksud adalah apa? At-tasyahhud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat ila akhirih, sampai belakang, ya. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan tahiyat itu pada setiap dua rakaat, ya. Baik salat yang dimaksud salat dua rakaat, baik itu salat fajar, ya. Ini yang dua rakaat, atau salat yang 4 rakaat, atau salat yang 3 rakaat. 2 rakaat at-tahiyat, kemudian terakhirnya dengan sama at-tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra
wa yansibu rijlahul yumna wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Ini ketika duduk, ya. Ketika duduk di tahiyat, yafrishu al-yusra, ini duduk iftirash, ya. Artinya duduknya ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala an ay fi tahiyat yafrisul yusra, yang kiri dibentuk seperti firash, ya. Firash itu ininya di bawah, batinnya di pantat, ya. Nah, jadi punggungnya di bumi, di tanah, wa batnuha ila al-yatayhi, di atas, maaf, dua pantat kita, ya. Ma'ruf, ya, duduk iftirash, ya. Tapi kalau yang kanannya apa? Ditegakkan, dilipat, ditegakkan ke atas, dan jari-jari itu ke kiblat. Ini ketika at-tahiyat. Wa yansibu rijlahul yumna, kata Syekh Utsaimin, yaj'aluha qa'imatan mansubah. Jadi kaki kiri diberdirikan. Asabi'uha ilal ardi, jadi jari-jarinya di tanah, ya, dan tumitnya ke langit, tumit kita ke langit, ke atas. Wa kana yanha an uqwati syaitan, insya Allah nanti kita jelaskan. Rasulullah SAW melarang duduk seperti duduknya apa? Syaitan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'u. Anda lihat terjemahannya kurang tepat di tadi. Coba antum lihat terjemahannya, siapa yang mau baca untuk yang ini? Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'u. Nah, siapa yang mau baca terjemahannya? Fadhal antum. Dan juga melarang seseorang menduduki kedua kakinya seperti model duduk binatang buas. Terus beliau menutup salatnya dengan salam. Kalimat wa yanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'u bukan masalah duduk, ya. Ini masalah sujud. Kata Syekh Utsaimin, wa dzalika fi sujud. Wa dzalika fi sujud. Hal itu ketika melakukan sujud. Artinya membentangkan tangannya, lengannya ke lantai. Maksud dari wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi, dua lengannya, dhira'aihi dua lengannya, dhira' ini dari sini ke sini. Ini dhira', ya. Jadi ketika sujud membentangkan di atas tanah, lantai. Oleh karena itu terjemahannya kurang tepat, antum tulis saja situ. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang membentangkan dua lengannya di atas lantai ketika sujud seperti hewan buas, binatang buas. Ya. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'u. Sekali lagi, terjemahan yang tepat adalah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membentangkan dua lengannya, ya, di atas lantai atau tanah seperti binatang buas, seperti anjing dan seterusnya. Kenapa dikatakan seperti anjing dan seperti binatang buas? Rasulullah SAW menginginkan supaya orang itu tidak melakukannya karena membuat lari, tanfir. Jadi keadaan seperti itu ketika sujud adalah keadaan yang jelek, ya, keadaan yang dilarang. Yang benar adalah meletakkan telapak tangannya dan merapatkan seperti ini di atas lantai, kemudian ini diangkat, kecuali kalau sujudnya lama. Kalau sujudnya lama, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah boleh membantu ini apa namanya, sikunya ditempelkan di lutut. Ini boleh, ya, ketika lama antum capek itu boleh, ya.
Tapi kalau semata-mata hanya menghamparkan kedua lengan di atas lantai, ini masuk dalam larangan. Ya. Nah, jadi terjemahannya antum kasih seperti yang ana sampaikan. Takutnya salah memahami atau kurang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Wa kana yakhtimu as-salata bi-at-taslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Baik. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ikhwan, yang pertama, anna sholata la tan'aqidu illa bi at-takbir, bahwa salat tidak dihukumi sah kecuali dengan takbir. Maksudnya takbirnya takbir apa? Takbiratul ihram. Dengan dasar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yastaftihu sholata bit takbir. Dan takbiratul ihram masuk bagian daripada apa? Rukun salat. Ya. Faedah yang kedua, fikih yang kedua, annahu la jahra bil basmalati wala bit ta'awudz. Tidak menjaharkan basmalah dan ta'awudz dalam salat. Tidak mengucapkannya dengan keras. Tidak mengucapkan atau membaca basmalah atau ta'awud dengan suara yang keras. La jahra di sini tidak dengan suara apa? Keras, kenceng. Tapi dengan suara apa? Sir. Dan juga bukan di dalam hati. Juga bukan di dalam hati. Ya. Beda antara qiraah sirriyah dengan bacaan di hati. Ya. Kalau qiraah sirriyah itu terdengar sama kita dan mulutnya qomat kamit terlihat. Kemudian jenggotnya juga naik turun. Dan itu terlihat oleh siapa? Para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan diem, bukan gini. Enggak ada, ini enggak ada sunahnya. Ya. Tapi qomat kamit. Ya. Dengan dasar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, wal qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa bilhamdu, ikhwan? Kan ada bi di sini. Kenapa enggak bilhamdi? Ala al-hikayah. Ala al-hikayah. Nah, ala al-hikayah artinya menghikayatkan perkataan. Kan Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kata Syekh Utsaimin, fala yajhar bit ta'awudz wala bil basmalah. Tidak mengeraskan ta'awudz dan basmalah. Tidak mengeraskan ta'awudz dan basmalah. Nah, tapi dibaca. Ya, tapi dibaca. Dan ini merupakan kesalahan dari sebagian orang. Ya. Ketika sebagian saudara kita jadi imam, kemudian mengucapkan langsung alhamdulillahi rabbil alamin, bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, sebagiannya bubar. Karena apa? Karena tidak sah, tidak mengucapkan basmalah, bubar. Ya, ini sebuah kekeliruan. Karena apa? Pertama harusnya mereka yang keluar dan bubar itu tanya dulu, kenapa Anda wahai imam tidak mengucapkan basmalah?
Nanti dijawab, enggak, saya mengucapkan basmalah tapi apa? Sir. Tapi pelan. Ya, sebagian orang langsung menghukumi orang. Nah, kemudian ditambah lagi ciri-ciri Wahabi. Wahabi itu baca Al-Fatihahnya tanpa basmalah. Nah itu. Ya, lebih parah lagi kan. Sekarang masalah Wahabi ini Masya Allah laku. Antum kalau bicara tentang Wahabi sekarang cepat terkenal. Kalau mau terkenal bicara Wahabi, kemudian Wahabi itu sesat atau membantah Wahabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, gampang aja. Ini alhamdulillah mukadimah ciri-ciri Wahabi juga. Dakwah tauhid ciri-ciri Wahabi. Subhanallah. Tapi alhamdulillah. Ya. Nah, kalau misalkan dakwah ila tauhid itu ciri-ciri Wahabi, dakwah kepada syirik ciri-ciri apa? Jahiliyah kata saya Fauzan. Ya. Nah. Bahkan ikhwani fillah, menurut pendapat yang kuat, Al-Fatihah itu, tapi Syekh Utsaimin rahimahullah memilih pendapat bahwa basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ya. Dan pendapat yang ana pilih karena hadisnya sahih dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan ulama yang lain bahwa basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Ya, wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, salah satunya dari 7 ayat itu. Ya. Jadi basmalah kalau dengan hadis tadi ya, maka basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau tidak mengucapkan basmalah, salatnya memang tidak sah. Tapi cara mengucapkannya apakah keras atau tidak keras? Ya. Cara mengucapkannya yang dicontohkan oleh Rasul kita SAW dalam banyak hadisnya, dan hadis Anas itu tidak dengan suara keras, tapi dengan sir. Dengan sir. Ya. Tetapi kalau misalkan salah satu di antara kita sholat di tempat yang di masyarakat situ sama sekali tidak ngerti bahwa sir itu adalah sunnah, dan kalau antum ngimamin di situ nanti dituduh macam-macam, boleh nggak antum mengucapkan basmalah dengan jahar? Boleh. Ya, kita sholat di sebuah tempat, di situ sir semua, jahar semua. Kalau misalkan antum dakwah di situ kemudian nggak diterima gara-gara antum begitu, antum lihat, ya, bukan berarti menyembunyikan sunnah, bukan. Tetapi apa? Tetapi dalam rangka tadarruj itu boleh kita baca basmalah dengan jahar di tempat yang orang belum ngerti sunnah membaca bismillah itu dengan sir, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Faedah yang ketiga, annal basmalata laysat minal Fatihah, bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Seperti yang Anda katakan, ikhwan, ini pendapat dari beliau, ya, dan kita harus ihtiram dengan pendapat beliau, dan kita juga ihtiram dengan beliau, sangat menghormati beliau, ya. Tetapi kita juga tidak boleh taklid, karena ada hadis yang sahih, hadisnya sahih, idza jaa al-athar batala an-nazar, kalau asar datang maka ijtihad dan seterusnya itu batal, ya. Ini pendapat beliau, annal basmalah laysat minal Fatihah, bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Alasannya akan Anda sampaikan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa beliau memilih pendapat bahwa
basmalah itu tidak atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, saya berkata, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u bilhamdulillahi rabbil alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau kanatil basmalatu minal Fatihah, seandainya basmalah bagian dari Al-Fatihah, la bada'a bismillahirrahmanirrahim. Niscaya beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi al-mas'alatu fiha khilafun bainal ulama. Tetapi Syekh berkata, masalah ini ada perselisihan pendapat, silang pendapat di antara ulama. Ya. Fa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat innal basmalata minal Fatihah. Sesungguhnya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Nah, wa bina'an ala hadzal qaul, dibangun di atas hal ini kata beliau, kalau membaca dalam salat jahriyah maka dijaharkan basmalahnya, wa idza asqatal basmalata batalat salatu. Kalau misalkan tidak membaca basmalah, salatnya batal. Ya. Nah, karena basmalah bagian dari Al-Fatihah dan ia merupakan rukun. Lakinna as-shawaba innaha laysat minal Fatihah. Akan tetapi kata beliau yang benar bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan pada kita, lihat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbir wal qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian dalil yang mendukung pendapat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hadis Abu Hurairah di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi aku bagi solat antaraku dengan antara hambaku, ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lihat di hadis ini, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, lihat syahidnya ini kan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil kata Syekh Utsaimin yang menguatkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, kita baca syahidnya saja. Nah, kemudian berikutnya kata Syekh Utsaimin, wa yadullu ala hadza aidan tartibus surah. Lihat ikhwan, tartibus surah, susunan surat kata Syekh Utsaimin, susunan surat Al-Fatihah. Ya, susunan surat Al-Fatihah. Anda baca singkat-singkat, ringkas karena kita waktu tidak panjang antara maghrib dengan isya sebentar. Susunan surat Al-Fatihah kata Syekh Utsaimin, fa tartibu surah thalathu ayatin lillah wa thalathu ayatin lil 'abd wa ayatun bainallahi wa bainal 'abdi. Lihat, kan surat Al-Fatihah terdiri tadi dari berapa? 7. Ya. 3 untuk Allah, 3 untuk hamba, kemudian 1 antara Allah dan hamba. 1 antara Allah dan hamba. Ini istihad beliau. Ya. Ini merupakan dalil yang lain yang beliau utarakan. Lihat ikhwan. As-salasu, 3 yang pertama lillah, untuk Allah. Lihat, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini 3 untuk Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Kemudian ayat yang untuk hamba. Untuk hamba, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini, ikhwan. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 3 nih. Ya kan? Kemudian sudah ya, 3. Sekarang antara hamba sama Allah. Ayat yang di Al-Fatihah, ayat ini antara hamba sama Allah. Ini ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini tertib surahnya seperti ini. Ya. Jadi ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kata Syekh Utsaimin ini ayat al-wusta, pertengahan antara 6 ayat tadi. Jadi hitungannya kata Syekh Utsaimin, ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ. Ayat yang ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. 7 ayat juga. As-sab'ul mathani, 7 ayat juga. Dan ini masuk ke dalam ilmu addil ay. Masuk dalam ilmu addil ay. Jadi menghitung ayat-ayat. Jadi ada perbedaan dalam menghitung ayat. Makanya jangan aneh kalau hitungan ayat itu sebagian ulama berbeda. Ya. Jadi ada ilmu tersendiri. Nah, dan jumlah ayat kita berapa, ikhwan? Ayat Al-Qur'an. Ahsan. 6.236. 6.236. Ya. Ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan ada yang kita makruf dari kecil kita berapa? 6.666. Ini dari sisi mana juga ada keterangannya. Ya, tapi kalau hanya sekedar menghitung, ya, kalau misalkan antum bisa menghitung sekarang atau pulang nanti di rumah, surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah sekian, Ali Imran sekian, coba sampai 6.666 tidak? Ya, nah, itu ada ilmunya tersendiri. Di ilmu Islam tentang ulumul Quran itu sangat luas, sangat luas. Kalau masuk ke namanya ulumul Quran, itu antum seakan masuk ke dalam samudra yang nggak tahu dalamnya dan nggak tahu tepiannya. Itu kata ulama itu. Ya, nah, itu. Nah, Al-Fatihah menurut hitungan sebagian ulama dan hitungan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari alhamdulillah itu. Dari alhamdulillah itu pertama. Tapi kalau pendapat yang afwan anda pilih ya, itu ayat pertamanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis tentang masalah ini. Syekh Al-Albani juga memilih pendapat ini. Bismillah. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Riwayat Hafaz dalam ilmu qiraat, akhi. Riwayat Hafaz dari qiraat Asim itu ini satu ayat, makanya kata mereka enggak boleh diputus. Bacaannya tidak boleh diputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh diputus. Nah, tapi Dr. Musa Muhammad Ali Nasr mengatakan boleh diputus karena kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu wakafnya wakaf tam. Wakafnya sempurna. Jadi kalau antum memutus di situ boleh. Ya. Tapi kalau menurut riwayat itu nggak boleh diputus. Baca langsung.
Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik ikhwan. Jadi pendapat dari Syekhu Masyayikhina, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa basmalah kata beliau laysat minal Fatihah. Basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Dalilnya ini. Kemudian hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi. Ya. Kemudian beliau melihat dari tartibus surah, susunan apa? Surat. Susunan suratnya itu 3 untuk Allah, 3 untuk hamba, 1 antara Allah dan hamba. Ya. Jadi susunan 3 untuk Allah itu diambil dari atau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Semua untuk Allah. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Kemudian yang untuk hamba isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk siapa? Hamba kan? Doa kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketiga ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua untuk hamba. Adapun ayat yang satu ayat yang antara Allah dan hamba itu ayat iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini untuk siapa? Hamba. Ya kan? Dan ayat ini antara hamba dan Allah pertengahannya, ayat yang keempat. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, kalau kita, kata beliau ya, kalau kita jadikan basmalah bagian dari Al-Fatihah, Al-Fatihah ayat pertama, maka kata beliau, qauluhu ta'ala, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kata beliau ayat wahidah, satu ayat. Ini satu ayat. Ya. Kata beliau, wa idza ja'alnaha wahidatan ma'atuliha lam tatanasabil ayat. Kalau kita jadikan satu ayat dan ayatnya panjang, maka tidak berkesesuaian dengan ayat satu sama yang lainnya. Ayatnya dari 1 sampai 6 itu seimbang. Panjangnya sama pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan seimbang semua. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ini satu ayat enggak seimbang. Ini kata beliau ya. Nah, oleh karena itu kata beliau, lakin idza qasamnaha ayatain, tapi kalau ayat yang ke-7 ini kita bagi 2 ayat, jadi seimbang tidak? Seimbang. Ini kata beliau, jadi seimbang. Sarat al-ayatu mutanasibatan, bukan mutanasibatin tapi mutanasibatan, karena dia mansub ya. Mutanasibatan fitul, jadi seimbang panjangnya. Panjangnya seimbang. Wa ma'lumun anna al-Qur'an al-Karim tatanasab ayatuhu fitul ghaliban. Lihat. Maklum bahwa Al-Quranul Karim ayat-ayatnya itu seimbang ghalibnya, tapi kata beliau ghaliban, ghalibnya kebiasaannya, kebanyakannya. Oleh karena itu kata beliau yang rajih basmalah bukan dari Al-Fatihah. Ya. Baik. Tapi ikhwan fillah, ada hadis Nabi SAW seperti yang tadi saya katakan. Hadisnya disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, juga Al-Baihaqi. Juga kalau kita lihat salah satu guru kita Ustaz Abdul Hakim Abdad ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau juga ngambil hadis ini dan mensahihkannya, dan beliau juga cenderung mengatakan atau pernah beliau mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Hadisnya apa? Hadisnya kata Rasulullah SAW, ini hadis dari Abu Hurairah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum alhamdu", apabila kalian mengucapkan alhamdu, maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah. Ya, idza qara'tum alhamdu, apabila kalian membaca surat Al-Fatihah, ya, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Lihat, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Lihat, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian innaha ummul Quran. Karena sesungguhnya dia adalah merupakan ummul Quran. Wa ummul kitab, dan ummul kitab. Was-sab'ul mathani, dan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian syahidnya, ikhwan, Rasul berkata wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Ini lafaz Daruqutni. Dan bismillahirrahmanirrahim salah satu dari ayat-ayatnya. Tegas sekali. Sorry. Dalam lafaz yang lain wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dan tentunya ada kaidah idza jaa al-atharu batala an-nazar. Kalau ada athar, kalau ada hadis, maka nazar, pendapat itu batal. Ya. Kan kita diperintahkan untuk apa? Kembali kepada nas, kembali kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tetap ihtiram sama ulama, menghormati ulama. Ya, tidak boleh kita merendahkan ulama, menjelekkan ulama, tapi kita bebas memilih. Ya, memilih. Dan syekh masyayikhina, al-syekhul alim, al-allamah, al-faqih, al-usuli, al-mufassir, syekh masyayikhina Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah milih pendapat ini. Ya, tapi kita tidak diperintahkan untuk taklid kepada salah satu pendapat. Nah, ketika ada nas dan nasnya jelas, maka kita ambil yang ada nasnya. Dan sangat tegas dalam hadis Abu Hurairah tadi. Hadis tadi riwayat siapa? Daruqutni, ya. Itu jelas wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Dan bismillahirrahmanirrahim salah satu dari 7 ayat tersebut. Sangat jelas sekali. Ya. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnahnya dalam hadis Anas sir. Ya, tapi sesekali antum boleh jahar ketika ada hajat di situ. Kita masuk ke daerah yang misalkan semuanya tidak ngerti, ya, dan seterusnya. Nanti kalau antum masuk ke daerah suruh dakwah situ, antum menampakkan perbedaan dulu. Ya, antum baca alhamdulillahi rabbil alamin, enggak akan diterima dakwah antum. Sesat nih orang. Baca masa Al-Fatihah enggak baca basmalah. Enggak sah salat kita. Ngapain kita ngaji sama dia? Lihat Ustaz Amir sesat. Ini gara-gara tidak belajar. Yang lebih parah diperparah sama sebagian ustadz yang nggak punya ilmu, dai-dai yang nggak punya ilmu, ya, nggak ngaji, nggak baca hadis, ya, nggak baca keterangan dari ulama, kemudian dengar-dengar gitu, ya, kemudian dia yakni ceramah asbun asal bunyi, ya, ini muskilah, ya. Oleh karena itu kita harus terus menuntut ilmu agar kita beramal di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Saya minta maaf kawan tidak ada tanya jawab, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah cukup sampai sini, dan kalau ada pertanyaan pun siapkan di kertas untuk barangkali nanti ke depan ada pertanyaan jawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.